Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa bil ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a sunnatahu wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan saged menani bulan Ramadan, saged kempal masjid mriki. Mugi-mugi mau standar amal kita, amal perbuatan kita dan segala gerak-gerik kita khususnya di bulan Ramadan ini diatur menjadi gerak-gerik yang sholih, menjadi gerakan yang bermanfaat, menjadi segala kebaikan yang menjadi bekal amal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Samangke kita membahas tentang masalah sholat, tentang fardunya sholat, tentang tata caranya sholat. Sudah kita ketahui bersama, sholat ini adalah secara bahasa, makna sholat ini adalah berdoa. Doa secara bahasa, sholat ini adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara istilah kita sudah tahu sendiri, sholat adalah gerakan yang dimulai dengan takbir, terus diakhiri dengan salam. Itu pun dengan bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang tidak bisa kita lakukan semau kita sendiri. Gerakan-gerakan sholat ini adalah gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita membahas tentang sholat fardu, maka yang dinamakan fardu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Seandainya kita tinggalkan, maka akan menyebabkan dosa. Seandainya kita kerjakan, pasti mendapat pahala. Ini yang dinamakan fardu. Jadi sholat fardu adalah sholat ibadah yang khusus yang kita kerjakan, yang seandainya kita kerjakan maka mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, ya jelas berdosa. Kalau dalilnya kita sudah sering mendengar, aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Itu cukup sebagai dalil bagi kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau dalil sholat 5 waktu, dalil sholat 5 waktu ini berada dalam firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 'alal mu'minin, atas orang-orang yang mukmin itu kitaban, kepastian, sesuatu yang difardukan, mawquta, yang ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu tersendiri. Tapi di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan secara khusus langsung waktu sholat ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi berada pada beberapa ayat. Dalam Al-Quran ada sholat subuh waktunya kapan, tapi ini khusus hanya ada dalam beberapa ayat. Kemudian yang mengatakan, kita mengatakan kok sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ini dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu juga di bulan Rajab kemarin, Isra Mi'raj, niki umumnya kita sering mendengar tentang awal fardu diwajibkannya sholat 5 waktu bagi kita. 5 waktu. Tapi sebenarnya ibadah sholat ini kan bukan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Ibadah sholat ini sudah ada mulai zaman dahulu. Menurut riwayat dimulai sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Cuma sholatnya berbeda, tata cara sholatnya tidak sama. Bagaimana kita ketahui kalau sholat kita ada
dan itu khusus umat Nabi Muhammad. Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada nabi-nabi yang lain. Akan tetapi kewajiban sholat ini memang sudah ada pada umat-umat terdahulu, termasuk Nabi Adam. Nabi Adam ini dalam satu riwayat, ada riwayat mengatakan kalau Nabi Adam sholat yang beliau kerjakan wajib dikerjakan ini sholat subuh. Kalau Nabi Ibrahim sholat zuhur, kalau Nabi Yunus sholat asar. Itu di zaman beliau dimulainya. Kalau Nabi sholat maghrib niki Nabi Isa. Kalau sholat isya niki Nabi Musa. Tapi tadi tata cara dan pelaksanaannya berbeda, tidak seperti sholat kita. Dan tata cara riwayat semacam itu jarang kita ketahui. Yang pasti ibadah sholat niki adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu membuatmu lalai untuk mengingat Allah. Niki seluruh mufassirin, ahli tafsir niki menyatakan yang dimaksud jangan lalai dari mengingat Allah. Mengingat Allah yang dimaksud adalah as-shalawatul khamsi, sholat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini pasti. Dan sholat 5 waktu kita niki pun didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikorting oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad niku mengatakan, faradallahu ala ummati lailatul isra khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'alu tasbih hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah. Allah niki sudah memfardukan, mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 50 kali di malam Isra. Akan tetapi karena sifat penyayangnya Nabi, sayangnya Nabi juga, dan kalau kita tahu juga ada inisiatif, ada anjuran dari Nabi Musa untuk Nabi meminta keringanan. Itu Nabi melakukannya terus-menerus sampai akhirnya oleh Allah diringankan menjadi 5 kali saja, 5 kali sehari. Jadi siapapun yang mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, maka dia termasuk pelaku dosa besar, karena ancamannya juga besar. Orang yang mengerjakan pahalanya banyak, berlipat ganda. Sebagaimana sabda Nabi, masalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ahbin ala babi ahadikum yaghtasilu bihi kulla yawmin khamsa marrat fa ma yaqul dzalika minad danas. Sering kita dengar perumpamaan sholat 5 waktu niku seperti sungai, seperti sungai yang mengalir. Sungai tersebut sungai tawar yang ada di depan rumah kita, dan kita mandi 5 kali sehari dengan air tersebut. Otomatis tidak akan ada kotoran yang melekat pada diri kita. Tapi kalau kita tinggalkan satu saja, otomatis kotoran masih ada pada waktu tersebut. Ini salah satu kelebihan sholat, belum pahalanya. Dan sabda Nabi yang lain, innal abdal muslim yusalli as-shalah yuridu biha wajhallah fatahafat an budunuhu kama tahafatu hadzal waraq an hadhihi syajarah. Kelebihan sholat yang kita kerjakan 5 waktu niki, seorang hamba, seorang muslim niki mengerjakan sholat yuridu biha wajhallah, tapi yang dia inginkan untuk melaksanakan sholat tadi adalah wajhallah, ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin yang lain. Insya Allah kita sholat pasti menginginkan ridha Allah. Kita sholat memiliki musola misalnya, berarti matus makanan masjid di kawasan makanan, bukan dibagi-bagi atau misalnya, bukan dibagi-bagi yang lain. Tapi kita mengerjakan sholat insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Orang semacam tersebut, orang muslim yang mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya ini akan rontok
seperti seandainya ada pohon niki daunnya dirontokkan semua dosa-dosanya gara-gara hanya mengerjakan sholat, belum yang lain. Jadi sholat ini sebagai pelebur dosa kita. Ini saking besarnya, sangat besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai orang Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita hubung dengan wudhu yang baik. Mamin mimri'in muslimin yahduru sholatul maktubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratun lima qablaha minal dzunub ma lam ya'ti kabira wa dzalika dahru kullahu. Siapapun seseorang yang menghadiri sholat 5 waktu sebelumnya dia ingin membaguskan wudhunya diperbaiki, wudhunya ini disempurnakan. Untuk disempurnakan kita semprap diambak dengan kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, kemudian kita berhati-hati dalam membasuh anggota badan kita, jangan sampai ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Kemudian wayutimu khusyu'ahu, dia memperbaiki khusyuknya dalam sholat, dia berusaha khusyuk di dalam sholat, berusaha tidak memikirkan sesuatu yang lain. Yang dia pikirkan adalah apa yang dia lakukan di dalam sholat tadi, waru'ahu, dan dalam segala gerak-gerik sholat illa kanat lahu kafarah, terkecuali hal tersebut, sholat tersebut adalah sebagai kafarah, sebagai pelebur akan dosa-dosa yang sudah dia kerjakan. Tapi dengan syarat malam yang 3 biro, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil kita insya Allah ini masih mudah untuk luntur, mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal kita sebagai Muslim masih mau mengerjakan sholat. Karena meninggalkan sholat niki yang membedakan antara orang Muslim dan kafir. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ada keterangan dalam satu riwayat, bainal kufri wal iman tarkus sholat, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Antara kekafiran dan keimanan meninggalkan sholat. Perbedaannya tersebut antara seorang hamba dan antara kekafiran tarkus sholat. Mantara sholat muta'amidan faqad kafara jihad. Malah oleh Nabi diancam, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia sudah keluar dari Islam secara terang-terangan. Tapi ini dengan syarat, kalau kata imam kita, orang yang meninggalkan sholat tapi dia ini intikotnya kalau sholat ini tidak wajib, maka hukumnya sudah keluar dari Islam. Dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat ini karena malas, tapi dia masih yakin sholat ini wajib, cuma aku sih malas misalnya, ini pelaku dosa besar, dosanya sangat besar, wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajib dia mengqadai sholat yang sudah dia tinggalkan. Tapi tidak sampai ke level yang kafir. Bahkan seandainya ada orang ini meninggalkan sholat, ini kulai balu sirfun wala adlun, amal ibadah sunnahnya, amal ibadah wajibnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam satu riwayat yang hasanun. Jadi semisal ada orang ini meninggalkan sholat tapi maos Quran, nonton dia meninggalkan sholat tapi dia bersedekah semisal. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia berbuat baik kepada orang semisal. Perbuatannya memang baik, tapi meninggalkan sholatnya jauh lebih buruk dari perbuatan yang dia kerjakan. Jadi amal-amal ibadah lain bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Semoga kita, keturunan kita, masjid ataupun warga di sekitar kita, masjid kita dan orang-orang Muslim pada umumnya mungkin menjadi orang-orang yang tidak meninggalkan sholat, orang-orang yang rajin dalam melakukan ibadah sholat, khususnya di sholat 5 waktu. Kemudian dalam tata cara, adab-adab ketika kita ingin melakukan sholat, adab-adabnya ini seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, adab sholat, ini sholat pasti ada syarat, ada rukun.
disebut sunnah di dalam sholat. Kalau syarat-syarat sebelum sholat kita otomatis harus punya wudu, harus suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Tidak boleh seseorang yang punya hadas ini melakukan sholat. Kalau ada orang memiliki hadas tapi dia tetap sholat, dia berdosa. Tidak boleh. Jadi harus suci dari hadas besar maupun kecil. Kemudian ketika kita sholat itu juga harus suci, baik badan kita, tempat sholat kita, pakaian kita ini harus suci. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah wajib menutup aurat kita. Ini sebelum pelaksanaan sholat, sebelum pelaksanaan sholat seluruh aurat kita ini sudah wajib tertutup. Kemudian kita wajib menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Ini sudah jelas, sudah sering kita kerjakan. Kemudian ada satu, kalau menurut Imam Ghazali ataupun menurut a'imah lain, menjelek Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita ini dianjurkan oleh beliau untuk membaca surat An-Nas. Tapi sanes Nabi, sanes hadis dari Nabi, anjuran beliau membaca surat Qul a'udzu birabbin nas dengan tujuan menjaga diri jangan sampai ketika sholat kita ini diganggu oleh setan. Atau ada ulama lain menganjurkan kita membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min ayyahurun. Itu seluruhnya adalah untuk penjagaan diri dari gangguan-gangguan setan. Bahkan sebelum masuk masjid pun kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Lalu kemudian kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ini pun dianjurkan bahkan sebelum masuk masjid sebagai tempat pelaksanaan sholat kita. Kemudian tata cara sholat menurut Imam Ghazali, sholat ini tidak hanya zahir kita saja yang melaksanakan, bukan hanya badan kita saja yang mengerjakan sholat, tapi yang mengerjakan sholat juga hati kita, batin kita, dengan cara kita harus mengosongkan hati dari hal-hal yang membuat kita ini sibuk, mengosongkan hati dari hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan sholat kita. Harus kita usahakan untuk berkonsentrasi. Urusan-urusan yang lain nanti setelah salam nih. Sekarang saya sholat nih. Saya sholat ini menghadap siapa? Terus Imam Ghazali, kita harus sholat ini sadar menghadap siapa yang kita hadap. Sebagaimana sabda Nabi, wa'budhu ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam masalah al-ihsan, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita di sholat, kita seakan-akan melihat Allah, dan betul sakit kita yakinkan di hati kita Allah ini pasti melihat kita. Caranya dari Rasul Imam Ghazali jelas. Maka zahir kita harus tenang. Boten asal tolak-tolek, garuk-garuk sing boten manfaat, maksudnya garuk-garuk karena Allah boten apa-apa. Watal garuk-garuk tidak bermasalah. Tapi kalau kita hanya sekedar main tangan, misalnya hanya sekedar ngeten-ngeten, cekal-cekal dan lain sebagainya, ini boten saya kan. Jadi anggota badan kita pun harus tenang. Pandangan mata kita sebelum takbir juga sudah menuju ke arah sujud, tempat sujud kita. Baru kemudian kita konsentrasikan hati kita membaca Allahu Akbar. Ketika membaca Allahu Akbar, otomatis disertai dengan niat. Kalau seandainya kita ini di hati kok ada perasaan ataupun masih bimbang, masih ragu-ragu, masih berpikir macam-macam, niku lek tirose Imam Al-Ghazali, kita niki dianjurkan untuk membayangkan, mengangan-angan, seakan-akan di depan kita, seakan-akan di depan kita niki ada seseorang yang kita segani. Seandainya saya melakukan gerakan, pasti diseneni ambek wong iki, sinten mawon sing kita segani. Seakan-akan nih, semisal kalau kita ini masih muda, punya orang tua, misal yang kita segani apain mungkin sholat tolak-tolak biasa yang bapak ini kebui semisal, atau
diseneni misalnya. Maka kita bayangkan ketika kita niki boten tenang dalam sholat, kita membayangkan seakan-akan kula sholat niki diawasi kali bapak, seakan-akan sehingga hatinya tenang. Tapi ketika sudah tenang, harus disadarkan kembali, saya sholat niki kudu didelok bapakku. Aku sholat niki di hadapan Allah. Yang lebih berat untuk saya niki konsentrasi kepadanya. Bukan takut kepada bapak, tapi takut kepada Allah. Jadi setelah hal tersebut, terus kita menjadi tenang, kita menjadi enak dalam sholat kita, kita konsentrasi, kita teruskan sholat kita. Jadi tidak bisa hanya sekedar Allahu Akbar ngenteni imam, Allahu Akbar nonton mau. Harus kita sendiri masing-masing berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Khususnya sholat jamaah, imam membaca bacaan yang keras, membaca Fatihah, membaca surat, niki kita karena tidak bisa membaca, kita dianjurkan untuk mendengarkan. Jadi bukan ningali nopo-nopo, tapi dianjurkan untuk mendengarkan apa yang dibaca imam. Imam mau Bismillahirrahmanirrahim, ya kita dengarkan dengan baik. Niki tata cara sholat agar hati kita niki tidak berpikir yang macam-macam. Setelah tadi hati kita niki konsentrasi, kita baca Allahu Akbar, terutama dengan niat, minimal niat niku kita usolli fardhu subhi kalau subuh misal, atau dengan lengkapnya biasanya kita usolli fardhu subhi usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian sunnah setelah hal tersebut, Allahu Akbar, diam sejenak, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau doa iftitah yang lain, atau kita singkat bukan nopo-nopo, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, buat titik bukan nopo-nopo. Atau kita singkat mulai wajhiyah sampai akhir. Ini termasuk kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita diam sejenak. Kalau kita jadi makmum, kita dengarkan bacaan imam. Kalau jadi makmum, konsentrasi membaca, mendengarkan bacaan. Seandainya kita sholat sendiri atau menjadi imam, kita sibukkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah membaca a'udzu, sebaiknya tidak langsung disambung dengan bismillah, tapi kita berhenti sejenak, kira-kira mungkin satu nafas, terus bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah sampai selesai. Setelah niku pun waladhdallin, kita dianjurkan diam, seperti yang kita lakukan biasanya. Mantun imam waladhdallin, kita kan agak ada jeda untuk diam sejenak. Baru makmum ini kita amin. Niku sunnah. Jadi memisah antara Fatihah dengan amin niku kesunahan, ada berhentinya sejenak. Setelah membaca amin, baru kita ini membaca surat. Kalau kita sebagai makmum, setelah membaca amin, tapi amin kita niku sebaiknya bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Imam ini tetap sunnah membaca amin, kita dianjurkan untuk bareng-bareng maos amin, bareng-bareng sakit tepat kali aminnya malaikat, istijabah kan lebih cepat. Kemudian setelah kita membaca amin, kita membaca surat. Setelah membaca surat, kita pun juga berhenti. Tapi dados makmum, dados makmum kita baca Fatihah mendengarkan bacaan imam. Terus baru kemudian kan kita rukuk, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan. Ngapunten mengangkat tangan tadi, mengangkat tangan itu kesunahan bagi kita mengangkat tangan. Boten
sembarang ngangkat ngeten mboten mek gegem ngeten tok nggih ataupun miring ngeten yang umumnya sebagian orang ngangkat tangan ini Allahu Akbar miring ngeten nggih. Tapi kesunahannya adalah dalam sholat niki kita disunahkan menghadapkan apa yang ada di tubuh kita niki semampu kita untuk menghadap kiblat, termasuk ketika mengangkat tangan. Jadi tangan kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika takbir Allahu Akbar. Bukan ngarah menghadap, bukan ngarah ke atas, bukan kita gegem ngeten semisal gitu. Tapi kita Allahu Akbar. Jadi ini bukan usah dikakuno ngeten nggih. Jadi ini otomatis tadi asline niki sunah menghadap kiblat, dadi lek ngangkat niki jari-jari niki sebaiknya juga agak dicondongkan ke depan semacam niki, condong ngeten. Jadi kan jari niki ke arah kiblat. Bukan ngeten nggih. Ngeten lak koyo nyakar ya. Cuma dicondongkan sedikit. Allahu Akbar. Jadi lemes, maksudnya tangan kita niki dilemesaken insyaallah pasti gerakan takbir kita ngangkat tangan kita nggih mboten kaku ngeten tapi ngeten jari-jari ujung menghadap ke arah kiblat. Ini dalam seluruh takbir yang mengangkat tangan, dalam seluruh angkat tangan kita, nonton dulu. Karena mengangkat tangan dalam sholat ini hukumnya sunnah, karena wajib. Sing wajib itu takbiratul ihramnya, karena angkat tangannya ini. Nah, kita tadi mengangkat tangan untuk rukuk, terusannya rukuk kita membaca tasbih, otomatis 3 kali. Tapi permasalahannya kalau kita lagi jadi makmum, imamnya kok agak lama. Ngapunten kadang ada imam ini membaca tasbihnya agak lama. Kita sudah selesai ping 3 imam turun mari-mari. Niku kalau kita jadi makmum, jadi orang yang sholat, sebaiknya dalam sholat niki tidak ada waktu kosong di dalam sholat kita. Jadi kita manfaatkan seluruh waktu sholat kita kalau tidak membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu dari imam. Dalam masalah rukuk, kalau imam niki sik suwe kita pun subhanallahil azim wa bihamdihi pun ping 3 imam kok kamari-mari suwe ngoten nggih. Kita dianjurkan nambah tasbih malih sampai imam niki berdiri sami Allahu liman hamdah rabbana lakal hamdu ngadeg insyaallah nggih cepet gak suwe-suwe. Jadi sebaiknya mboten diam. Mantun niku lek salat subuh wonten kunut. Kunut wow, imam niki mau sebaten. Nggih. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima afait wa qina syarra ma qadait. Karena niki doa. Jadi imam membaca dengan keras. Tapi ketika memuji Allah, nggih. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita sing dados makmum kan boten krungu napa-napa dari imam. Niki sunnah bagi kita untuk maos. Jadi sing apal pun nggih, jangan hanya imam yang mawon nggih. Kita pun seandainya dereng hafal nggih kedah hafal juga. Khususnya ya memuji tadi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Niki karena sholat kita tadi, seandainya sholat kita niki napa kita tidak membaca sesuatu, niku umumnya nggih pikirannya nang pundi-pundi. Umumnya yang betul moco paling mikir iki suarane imam kok ini wah ini kok ini iki lambi kaya apa dipikir wong ini semisal pikirannya bisa atau mungkin ada potensi untuk berpikir yang tidak. Jadi dianjurkan sholat ini tidak kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pas kunut wau. Baru setelah kunut kita sujud otomatis sujud sama dengan tadi. Seandainya imam ini terlalu lama sujudnya kita dianjurkan untuk maca tasbih sing kata juga sing lebih sampai imam berdiri. Soalnya kata protes teng imam ini gak saged. Imam kesuwen kita protes ya kan boten saged, salate tambah batal kita. Guys, nurut imam mawon ngoten nggih. Imamnya dia kena sadar diri kan insyaallah. Tapi seandainya ada imam terlalu lama yang membaca tasbih kita ikuti tasbih yang lebihnya tadi. Setelah niku otomatis tadi sunnah. Jadi ketika rukuk niku kita
kita sunnah meletakkan tangan di lutut. Umumnya kita pasti meletakkan tangan di lutut, rukuk tadi, kemudian jejak, lurus, punggung kita, leher kita, kepala kita ini lurus, kepala kita tidak boten dibinglu akan pas rukuk. Ketika rukuk kepala kita tidak melihat ke kaki, tapi melihat ke lurus kita. Jadi kepala kita ini harus lurus, tidak dibinglu tadi. Terus tadi ditidal, terus kita sujud. Sujud niki kewajibannya adalah meletakkan dahi. Dahi niki wajib terbuka, tidak boleh tertutup apapun. Kewajiban kita harus terbuka dahi, tidak boleh tertutup kopiah, tidak boleh tertutup serban semisal, tidak boleh tertutup apapun. Maksudnya apa yang kita bawa, jadi tidak boleh tertutup kopiah atau ngapunten semisal yang istri tertutup niki ambek pedak sing wobel misalnya. Jadi boten saged kulit ini tidak menyentuh area sujud, ketebelan ngoten lho. Niki juga tidak boleh. Yang wajib terbuka niki dahi saja. Jadi kalau semisal tangan dengkul nggak dibuka biasanya, ataupun kaki untuk orang laki-laki niki semisal tertutup boten masalah. Semisal tertutup. Semisal ada orang niki mantun nge-Grab atau Gojek semisal damel sarung tangan, terus imamnya sholat kesuwen dia Allahu Akbar pas duwe wudu tas metu teko omah semisal, terus lali boten nyoplok sarung tangan. Dia boten napa-napa ketika dia sholat sujud juga meletakkan sarung tangan, tidak masalah, dalam sholatnya tetap sah. Tapi tadi orang laki-laki sebaiknya dilepas sarung tangan, tapi tidak menjadikan sholat seseorang ini batal atau rusak. Sholatnya tetap sah. Yang wajib dibuka ini dahi. Maka dalam ketika kita ini sujud, kita dianjurkan yang kita letakkan. Kalau kita ini masih normal, maksudnya masih sehat, masih kuat, berapapun usia kita ini dianjurkan untuk meletakkan lutut terlebih dahulu secara bersama-sama, bukan tangan. Maksudnya dari i'tidal kita proses untuk turun, ini lutut terlebih dahulu, baru tangan kita. Setelah tangan kita baru dahi. Dan dianjurkan juga meletakkan hidung kita ditempelkan gen sujud. Maka akan biasa yang kocok-kocokan kenapa kok dicoplok. Nek kocok-kocokan terlalu tebel itu nekani nemen dadi gak enak gitu. Nek ngeten niki napa lembut atau tebel gitu. Karpetnya tebel niku sagetan. Jadi biasanya dilepas alasannya ngoten sebagian orang gitu. Nah, boten dilepas boten masalah gitu. Tapi ini dianjurkan dan makruh, malah di ulama niki makruh seandainya kalau kita niki sujud tapi ilmunya boten ditempelno. Mek dahine to, ngoten lho. Jadi sebaiknya kita jaga. Soalnya ada beberapa ulama yang mewajibkan nempel hidung niki ngomongnya wajib. Tapi untuk kita niki hukumnya sunnah meletakkan hidung ketika kita sujud. Dan meletakkan hidung dan dahi ini secara bersamaan. Otomatis kalau laki-laki tangan ini dijauhkan dari ini ketiak ini dari pinggir tubuh badan. Apa harusnya tenang? Sujudnya itu boten. Lek boten saged ngeten nggih. Soalnya dianjurkan untuk sofi rapat nggih. Lek sofi rapat kan tidak mungkin kita ngeten pas sujud terus tangan iki. Bisanya kita niki diangkat, tangannya rada direndahkan. Tapi jangan sampai diletakkan di tangan. Kaya asu malian dari Rasul ulama tenang santai. Maksudnya ngeten lho. Sujud ngeten. Niki ditempelkan di tangan. Ngoten lho. Insyaallah kita mboten tapi kan kaya tiyang males tenang santai. Jadi kalau orang laki-laki dipenggangkan, direndahkan dari badan. Kalau untuk orang perempuan ini taruh tangan. Jadi adab untuk melakukan sujud. Dan bacaan kita misalnya kita
jadi imam hanya dibatasi 3 kali, tidak boleh lebih. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, otomatis pandangan kita tetap mengarah ke arah sujud, tempat sujud. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, kita sujud kembali. Kemudian sunnah bagi kita untuk duduk istirahat. Duduk istirahat ini sunnah dilakukan oleh kita, bukan wajib hukumnya, tapi dianjurkan. Bukan karena kita ini tidak mampu, bukan karena kita ini tua, bukan karena kita ini punggungnya loro misalnya. Tapi bagi siapapun ini dianjurkan untuk duduk istirahat. Duduk istirahat ini bukan asal lami-lami tadi, sekedar membaca kira-kira niku subhanallah, sekedar kayak tumakninah. Niku setelah niku kita berdiri. Lah berdirinya kita dari sholat niku dianjurkan boten dalam adab kita, tidak dianjurkan mengumpulkan. Biasanya kan nonton ngadeg kalau sujud dipukulkan dengan kepala, kita pukul ke bawah. Ketika kita berdiri niku dianjurkan tetap membuka tangan kita. Tadi posisinya pun juga arahnya ke arah kiblat. Maka ketika orang sujud niki dianjurkan tangannya kira-kira rapet, ngoten lho. Dadi sudah tenang kiblat mriku, mboten miring nang mriku, mboten miring nang mriki. Sunai madhep dan kiblat. Ketika berdiri pun juga sama, posisi tangan kita berdirikan menghadap kiblat. Posisi jari. Kemudian kita berdiri, kita laksanakan rakaat kedua. Kalau ada tahiyat awal, kita laksanakan tahiyat awal. Kemudian sampai akhir sholat kita lagi duduknya mulai awal. Kalau ada duduknya istilahnya duduk iftirosh di sunnah. Dan sebaiknya duduknya iftirosh. Kemudian setelah itu tahiyat akhir, kita kan pasti duduk tawarruk namanya, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir niku dianjurkan untuk kita. Lektirose Syekh Nawawi Banteni niku posisi tangan kita ngeten dhisik, sing tangan kan kita duduk yo sujud, kemudian kita duduk. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani niki kita letakkan tangan kita niki ngeten riyen. Mari sujud berdiri, monggo duduk, kita letakkan begini, baru langsung digenggam. Mboten mentosi asyhadu alla untuk ngegem, asyhadu alla ilaha illallah untuk menggenggam tangan kita. Tapi mulai awal kita bangun dari rukuk, ngeten dhisik, terus langsung digenggam dan niki dilepaskan. Tapi buatan diangkat, cuma dilemaskan. Telunjuk kita dilemaskan, tidak diangkat. Angkatnya itu nanti ketika kita membaca illallah, seraya pandangan kita melihat ke arah jari tersebut. Ini sunnah. Kalau semacam kebanyakan orang atau beberapa orang ketika dia ini berdiri dari sujud untuk tahiyat akhir ngeten dhisik, tapi pas maca syahadat baru ngegem nggih. Lah supaya mboten napa-napa. Karena ngangkat tangan ini hukumnya juga sunnah, mboten wajib nggih. Jenengan semisal melihat kok ada orang sholat kok kan menunjuk dengan jari misalnya pas tahiyat akhir, sholat orang tersebut tetap sah. Tapi lek untuk kita nih kapi, atau wonten malih biasa, sholatnya kok dibunder-bunder, atau digerakkan kanan, gitu. Niki pun ditiru tapi ojo dicaci maki, wonten ojo didelok tapi sebaiknya orang semacam niku lek di daerah niki ojo muter-muter ngoten. Sholat niki kedah khusyuk, gitu. Karena menggerakkan jari ini tidak sampai membatalkan sholat teman-teman kita. Terus itu ada pendapat lain yang mengatakan semacam itu. Kita kan boten konsentrasi ini diarahkan ke tadi ke arah kiblat. Otomatis tangan kiri kita pun juga disunahkan ke arah
kiblat. Bukan kita letakkan koyo ngeten nggih. Oh, di dengkul ngeten nggih. Tapi kita letakkan di atasnya, di atas pupu. Ngoten lho nggih. Kita letakkan di atas pupu, bukan kita letakkan di atas lutut. Di atas lutut otomatis jadikan ke bawah. Tadi dalam sholat kita ini dianjurkan yang bisa menghadap kiblat dia menghadap kiblat, termasuk ketika tahiyat. Kalau bisa menghadap kiblat kita hadapkan ke kiblat dengan cara tangan diletakkan di atas pupu kita, sehingga jari juga diarahkan ke arah kiblat. Ini hukumnya sunnah. Dan kesunahan-kesunahan ini kita lakukan kan, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan amalan sunnah ataupun kebaikan, terus Nabi sanes amalan sunnah kebaikan, khoslatin minal khair, kebaikan, satu pekerjaan kebaikan di bulan Ramadan ini sama dengan mengerjakan yang fardu. Sing fardu pahalai tambah wakar. Jadi meskipun sholat kita ini biasa roto cepet roto ngeten pas Ramadan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, termasuk khususnya di sunnah kita kerjakan sunnah-sunnah tersebut. Dan yang terakhir, yang penting juga niki dianjurkan setelah tahiyat akhir, setelah membaca sholawat kepada Nabi, lengkapnya niku innaka hamidun majid, lengkapnya niki dianjurkan bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum salam. Doa yang ada yang khususnya doa mansur, beberapa doa. Ada satu doa mansur itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, lindungilah saya dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dari fitnahnya dajjal. Jadi dianjurkan setelah tahiyat selesai kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa nih? Doa nopo? Robbana atina misalkan atau yang lain, singkat dengan sholat dewe sak doa gak apa-apa, tapi sholat jamaah kan terbatas. Kemudian kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun jangan sampai terlalu berlebihan. Kita disunahkan salam niki sekedar seandainya kita oleh orang di belakang kita bisa melihat pipi kita, sanes kita yang melihat pipi kita, orang yang bukan orang di samping kita yang bisa melihat, tapi orang di belakang kita. Jadinya salam kan assalamualaikum, kalau cekak pipi kita bisa dilihat oleh orang di belakang. Betul usah ampun tadi assalamualaikum sak badan ibu gerak niki kira saya. Dan itu nanti ada beberapa permasalahan sakit bisa sholatnya ya batal. Jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullahi biasa, ini badan tetap mengarah kiblat, diam, badan kita diam, yang boleh hanya kepala. Cekap sama. Dan kalau kita ucap salam ya sudah jelas wonten kali assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Lebih baik kalau dalam sholat biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku beberapa hal sholat kan pun semerap yang berhubung ini semerap ini beberapa hal yang hubungannya dengan sholat. Kinten kemudian setelah ini kita dianjurkan seperti biasa wiridan dan lain sebagainya, kemudian berdoa. Jadi sholat kita ini benar-benar sholat yang kita bernilai pahala yang lengkap, bernilai pahala yang istimewa. Hati kita boten kosong, hati kita tidak sampai memikirkan yang lain dengan cara semacam tadi. Sholat kita jangan sampai kosong dari zikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena koyo ngoten jenengan saged konsentrasi, saged tadabbur, angen-angen makna bacaan sholat kita dianjurkan tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho maknane misal ambil lain kalau bisa. Lah boten saged
mulutnya kita niki mau bismillahirrahmanirrahim, atine nggih dipeksa maca bismillahirrahmanirrahim. Ketika badan kita Allahu Akbar, atine nggih Allahu Akbar. Misal ketika mulut kita subhanarabbiyal a'la, hati kita dikengken maca subhanarabbiyal a'la. Lah kalau semacam niku kan di dalam salat kita nggih gak mikir niki, gak mikir iki, gak mikir kate ngonang niki. Dan semisal di tengah-tengah sholat kok mikir itu, dipaksa lagi untuk kita konsentrasi dalam sholat tersebut, sehingga sholat kita bernilai sempurna. Soalnya pahala sholat kita ini tergantung konsentrasi kita. Ma'akola minha dari Nabi. Sholat kita ini bernilai sesuai dengan kita ini konsentrasi di dalam sholat. Konsentrasi ataupun konsentrasi kita di dalam sholat ini hanya 5%, ya pahalanya 5%. Kalau 50%, ya 50%. Kita kan betul sakit kadang-kadang. Sakitnya kita nih semacam tadi. Lembutan tadabbur maknanya nih, kita paksa hati kita untuk membaca seperti mulut kita membaca. Mendengarkan imam kita angan-angan di hati. Imam yang mau ngeten, misal di hati tak mau bismillahirrahmanirrahim semisal agar sholat kita ini menjadi ibadah yang terbaik, yang menjadikan diri kita ataupun sholat kita ini tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang memang bisa menjadikan kita mencegah dari kemungkaran, atau sholat tadi mencegah kita berbuat kemungkaran. Mencegah itu kan Allah memudahkan tubuh kita untuk menjauhi kemungkaran. Gara-gara sholat kita ini diterima, sholat kita ini konsentrasi, sholat kita ini khusyuk. Kita niku mau sing saged dalam sampai agar kurang lebihnya mungkin mohon bermanfaat bagi kita, menjadi dengan sholat kita ini bertambah baik, bertambah khusyuk, bertambah pahala, khususnya di bulan Ramadan. Mungkin Ramadan ini sergap sholat, di bulan-bulan lainnya pun tambah sergap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina